Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni pada materi bab 6. Perkenalkan anggota dari kelompok 2 yakni Ayla Azura di Valencia absen 6, Iza Afkarina absen 11, Nadia Arina Faki absen 21, Naila Zafira Afiko absen 24, Putri Aziza Salsabila Arista absen 28, dan Suci Putri Lestari absen 32. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Akhlak terpuji pergaulan remaja. Bagian A, bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. 1. Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga masyarakatnya menjalin rasa persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau ukhuwah watoniyah, walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya. Dan persaudaraan antar sesama manusia atau ukhuwah insaniyah, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan bangsanya. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula sering berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjerumus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Sering bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Ketiga, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, atau yang biasa kita sebut LGBT, tawuran, mengonsumsi minuman keras, dan narkoba. Kedua, mengembangkan wawasan keilmuan menurut Jan Piaget. Kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotesis. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun kelompok, sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim ataupun non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran yang tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Terhadap pemeluk agama lain, tentunya kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap tasamuh terhadap non-muslim tidak hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. 4. Bijaksana dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi, apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau ukhuwah. Bahkan, membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menggunakan media sosial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menata niat. Yang kedua, bacalah berita dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, baca dulu isi beritanya, pertimbangkanlah manfaat dan mudaratnya. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Yang kelima, gunakanlah media sosial untuk kepentingan belajar, dakwah, dan menjalin ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah watoniyah.
Dan yang keenam, ingat bahwa pelanggaran media sosial akan dituntut dan diancam, juga merupakan perbuatan dosa yang di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya, dampak positif dari akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif atau bijaksana. Sikap arif atau bijaksana dapat dilihat pada kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Dengan kemandirian yang dimiliki, maka dia akan mampu bertindak tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. C. Membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja dengan 1. Menutup aurat. 2. Menjauhi perbuatan zina. 3. Mengajak untuk berbuat kebaikan. 4. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. 5. Tawaduk kepada yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. 6. Santun dan rendah hati. Yang selanjutnya adalah akhlak tercela pergaulan remaja. A. Bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. 1. Pergaulan seks bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Pergaulan seks bebas atau free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. 2. Tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. 3. Mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem syaraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk keperluan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka sangat membahayakan karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya pada bagian B, dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat, atau unjuk rasa anarkis yang sering juga terjadi. Perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Remaja yang mempunyai rasa malu bila melakukan suatu perbuatan maka akan selalu menjaga martabat dan harga dirinya. Berbeda dengan remaja yang kehilangan rasa malu. Mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah ia lakukan dan bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukannya sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Dan juga dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, penurunan kesadaran seperti koma, dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga henti nafas dan kematian. Selanjutnya, pada bagian C,
menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Remaja harus menyadari dengan sepenuh hati dan meningkatkan keimanan kepada hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah, maka kualitas pribadi seorang remaja akan menjadi meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Remaja harus menggunakan kesempatan yang ada, jangan sampai menunda-nunda waktu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan atau menyanyiakan kesempatan yang ada. Jadi kesimpulannya, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis. Pada masa ini, remaja sangat membutuhkan lingkungan yang positif untuk mendukung perkembangan karakter mereka. Pergaulan yang baik dan kegiatan positif akan membantu remaja mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Sebaliknya, pergaulan yang buruk dapat menjerumuskan mereka ke dalam kenakalan remaja. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.